warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Fani Putri Erliani dengan NIM 230-803-10-20-27. Jadi di sini saya akan membahas materi terkait analisis teknikal dan analisis fundamental. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, apa sih analisis teknikal itu? Analisis teknikal adalah cara mempelajari saham dengan melihat pola, harga, dan volume transaksi di masa lalu. Di analisis teknikal ini kita melihat grafik pergerakan harga dan mencoba mencari pola berulang. Dari situ kita bisa memperkirakan arah pergerakan harga di masa depan. Metode ini sering digunakan oleh trader yang ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Contohnya seperti orang yang melihat cuaca kemarin untuk memprediksi atau memperkirakan apakah besok akan hujan atau cerah. Nah, salah satu alat bantu dalam analisis teknikal ini adalah Moving Average atau MA. Moving Average ini adalah garis rata-rata dari harga saham dalam periode tertentu. Misalnya, MA20 yang artinya adalah rata-rata harga selama 20 hari terakhir. Sedangkan MA50 rata-rata harga selama 50 hari terakhir. Nah, kita bandingkan dua garis ini untuk membaca tren harga saham. Jika garis MA20 memotong ke atas garis MA50, artinya harga saham mulai naik dan membentuk tren baru. Nah, ini disebut dengan Golden Cross dan biasanya menjadi tanda bahwa ini adalah waktu yang tepat dan baik untuk membeli karena tren naik sedang dimulai. Sebaliknya, kalau MA20 memotong ke bawah, yaitu MA50, ini disebut Dead Cross yang biasanya menunjukkan harga akan turun. Artinya ini bisa menjadi peringatan untuk menjual saham sebelum nilainya turun lebih jauh. Selanjutnya ada indikator technical oscillators. Oscillator adalah indikator yang membantu kita mengetahui apakah harga saham sudah tinggi atau terlalu rendah. Contohnya adalah stochastic oscillators yang terdiri dari dua garis disebut dengan persen K dan persen D. Nah, kalau kedua garis berada di atas level 80, artinya saham sudah terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai wajarnya. Ini disebut dengan overbought atau jenuh beli. Biasanya harga akan turun setelah itu, jadi ini bisa menjadi tanda hati-hati untuk kita membelinya. Kalau garis berada di bawah level 20, artinya harga saham terlalu rendah atau oversold, yaitu jenuh jual. Ini bisa menjadi peluang untuk membeli karena harga mungkin akan segera naik. Jadi intinya, oscillators membantu kita tahu kapan waktu yang tepat untuk masuk dan keluar pasar berdasarkan kekuatan harga saat itu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar grafik moving average dan stochastic oscillators, di mana bagian atas adalah grafik moving average, yaitu garis hitam harga saham sesungguhnya hari ke hari, dan garis biru MA20 artinya rata-rata harga 20 hari terakhir, sedangkan garis merah MA50 yang artinya rata-rata harga 50 hari terakhir. Nah, jika MA20 ini memotong MA50 dari bawah ke atas, ini disebut dengan Golden Cross, yang artinya harga mulai naik, bisa jadi waktu yang bagus untuk membeli. Kalau MA20 memotong MA50 dari atas ke bawah, ini disebut dengan Dead Cross, yang artinya harga mulai turun, bisa jadi waktu untuk menjual agar tidak rugi. Grafik yang bagian bawah yaitu stochastic oscillators, di mana garis hijau persen K dan garis orange adalah persen D dan saling berinteraksi. Ada dua garis horizontal di mana garis merah putus yaitu level 80 yang artinya overbought atau jenuh beli, sedangkan garis biru putus yaitu level 20 yang artinya oversold atau jenuh jual. Jika garis hijau memotong garis orange dari bawah ke atas di bawah level 20, ini artinya sinyal beli karena harga kemungkinan akan naik. Jika garis hijau memotong garis orange dari atas ke bawah di atas level 80, ini artinya sinyal jual karena harga sudah terlalu tinggi dan kemungkinan akan turun. Selanjutnya adalah analisis fundamental. Berbeda dengan analisis teknikal, analisis fundamental melihat kondisi dalam perusahaan untuk menilai apakah saham tersebut layak untuk dibeli dan disimpan dalam jangka panjang. Jadi yang dilihat ini bukan grafik, tetapi data seperti apakah perusahaan untung atau rugi, kemudian apakah mereka punya banyak utang, kemudian apakah bisnisnya punya prospek yang bagus ke depan. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau untuk mencari tahu nilai sebenarnya atau nilai wajar dari sebuah saham. Nah, jika harga saham di pasar lebih rendah dari nilai wajarnya, artinya itu kesempatan yang bagus untuk membeli.
Adapun faktor analisis fundamental, dalam fundamental kita menilai dua jenis faktor. Yang pertama yaitu faktor kuantitatif, di mana ini adalah hal-hal yang bisa dihitung. Contohnya seperti laba bersih penjualan, rasio utang, dividen yang dibagikan. Kemudian yang kedua yaitu faktor kualitatif. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dihitung langsung, tetapi sangat berpengaruh. Contohnya adalah kualitas manajemen perusahaan, kemudian kekuatan merek, paten atau teknologi unik yang dimiliki. Nah, gabungan dari keduanya akan membantu kita menilai apakah perusahaan itu sehat dan punya masa depan yang cerah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari analisis teknikal. Kelebihannya apa? Yaitu bisa membantu kita mengetahui kapan waktu yang pas untuk membeli atau menjual saham berdasarkan pola pergerakan harga. Sedangkan kekurangannya adalah bisa salah arah kalau hanya mengendalikan grafik tanpa memahami kondisi perusahaan. Misalnya grafik terlihat bagus tetapi ternyata perusahaannya rugi besar. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari analisis fundamental. Kelebihannya sendiri adalah membantu kita menilai apakah perusahaan benar-benar layak untuk investasi jangka panjang. Sedangkan kekurangannya, kita tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk membeli karena analisis ini tidak fokus ke pergerakan harga. Jadi kesimpulannya, analisis teknikal dan fundamental bukan saling bersaing, tetapi saling melengkapi dan digabungkan. Karena dengan digabungkan kita bisa tahu saham mana yang paling bagus dan kapan waktu terbaik untuk membelinya. Nah, kemudian ada studi kasus nih, kita ambil contoh dari perusahaan nyata yaitu PT Mayora Indah Tbk yang produksi makanan dan minuman seperti Roma, Kopiko, dan Energen. Nah, misalnya ada seorang investor bernama Wulan ingin mengetahui apakah saham PT Mayora ini bagus untuk dibeli. Nah, Wulan ini kemudian menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Di mana analisis teknikal ini Wulan melihat grafik harga PT Mayora khususnya MA20 dan MA50. Ketika MA20 naik dan memotong MA50 dari bawah, muncul sinyal Golden Cross, yang artinya tren naik mulai terbentuk, dan ini adalah saat yang baik untuk membeli. Kemudian Wulan juga menggunakan analisis fundamental, di mana Wulan melihat laporan keuangan PT Mayora dan melihat bahwa perusahaan ini terus mencetak laba dan produknya dikenal luas. Jadi secara fundamental, saham ini juga tergolong bagus, karena teknikal dan fundamental sama-sama memberikan sinyal positif. Jadi, Wulan memutuskan untuk membeli saham PT Mayora. Nah, jadi teman-teman, analisis teknikal itu seperti membaca pola ombak, membantu kita tahu kapan masuk dan keluar pasar. Sedangkan analisis fundamental itu seperti menilai kualitas kapal sendiri, membantu kita tahu apakah perusahaan ini kuat untuk perjalanan panjang. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bekal kalian dalam dunia investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.